Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala bi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli hukmau wa alhiqni bis sholihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warasati jannatin na'im. Al-ayah sadaqallahul azim. Al-mukarramun, para alimil ulama, para kiai, para ustadz, wabil khusus guru-guru saya yang hadir siang hari ini. Ada Pak Haji Encep, Pak Haji Asep. Teriring doa tulus dari saya, semoga beliau senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang terhormat Bapak Ketua RW 16 Pak ya. Teriring doa, semoga Pak RW ditambah rezekinya oleh Allah, amin. Ditambah ilmunya, amin. Ditambah istrinya. Kenapa Bu? Jangan ya Pak. Saya saja punya istri satu, galaknya kayak singa ya. Kalau punya istri 2, 3, 4, rumah tangga jadi kayak sirkus ya. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ibu-ibu, bapak-bapak, boleh saya ngawali tausiah ini dengan pantun? Nanti jawabnya apa? Yang kompak ya. Ke Lembang beli kue balok dan mentega. Daraman, bapak-bapak, ibu-ibu di blok AA. Alhamdulillah. Kue balok dan mentega dibawa ke Sukasih. Kok ibu-ibu di blok AA banyak yang mirip Aura Kasih? Dari Sukasih langsung ke Garut. Kok Aura Kasihnya sudah banyak yang keriput? Ini unggul ya. Itu semangat Pak RW. Bapak dan Ibu sekalian, betul kata Pak RW. Pagi menjelang siang ini kita semua harus gembira dan bahagia. Sebab kita sedang berada pada momentum yang secara tradisi disebut halal bihalal. Bapak dan Ibu, kata Mirza Eliade, salah seorang ahli sejarah agama-agama di dunia, beliau menyebut manusia itu sebagai homo religius. Makhluk yang beragama manusia itu. Dalam sudut pandang homo religius, realitas itu dibagi dua. Satu, ada yang sakral. Dua, ada yang profan. Di agama manapun selalu berbicara pertama yang sakral. Yang sakral itu artinya yang suci. Agama manapun selalu punya konsep tentang yang suci dan yang tidak suci. Contoh, di kita memiliki Tuhan yang maha suci, ya, Allah Subhanahu wa taala. Konsep yang suci berikutnya ada yang disebut dengan kitab suci. Apa kitab suci kita? Al-Qur'an. Di dalam kitab suci itu ada ayat suci. Tiga, di agama kita punya konsep tentang manusia yang suci, yang ismah, yang dimaksum. Siapakah beliau? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain manusia yang suci, di kita juga punya konsep tentang tempat yang suci. Bapak Ibu, apa tempat suci itu? Masjid. Sekecil apapun masjid, sesempit apapun musola, itu sesuatu yang sakral. Itu sesuatu yang suci. Tidak boleh kita melakukan sesuatu yang melanggar syariat di tempat suci itu.
Selain tempat suci, di kita juga punya konsep tentang tanah suci. Apa tanah suci itu? Mekah dan Madinah. Mekah Al-Munawwarah, Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Mudah-mudahan yang belum berangkat ke sana segera diberangkatkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Selain tempat suci, tanah suci, ada juga keadaan suci. Ibu Bapak, seperti apa keadaan suci itu? Seperti ibu punya wudhu, ya, yang disukai oleh bapak-bapak. Ibu-ibu sedang suci atau sedang tidak suci? Yang disukai oleh bapak-bapak itu permen Mentos atau Tosmen? Mentos katanya. Aduh, anak kecil dilarang menjawab ini ya. Yang disukai bapak-bapak dari ibu-ibu keadaan suci. Karunya Pak RW, ayah bapak-bapak terus meser obat kuat. Ya, nusa kali seduh sampai subuh dia gini, satu teguk langsung tegak. Tiba-tiba istri menuju PMS, stres. Ya, PMS itu apa Ibu? Ada yang tahu Bapak Ibu PMS? Menstruasi atau premenstrual syndrome, itu PMS gitu. PMS itu bapak-bapak atau ibu-ibu? Bukan hanya ibu-ibu, ada juga di bapak-bapak. Kalau di ibu-ibu PMS itu premenstrual syndrome, kalau di bapak-bapak PMS itu posisi manuk salah. Kenapa kejepit ku sleting dia sami nyerina. Ada keadaan suci. Berikutnya Bapak dan Ibu, selain keadaan suci, kemarin kita telah melampaui 1 bulan yang disebut dengan bulan suci Ramadan. Hingga sampai kita di hari raya Idul Fitri. Id kembali, fitrah itu adalah suci. Hari raya Idul Fitri diyakini sebagai hari suci, di mana sejatinya setiap kita kembali kepada fitrah. Nah, yang penting kita lakukan, bagaimana fitrah itu bisa terjaga. Tapi memang berat. Di mana beratnya? Sebab agama selain bicara tentang yang sakral, juga berhadapan dengan yang profan, berhadapan dengan yang tidak suci. Apa tantangan kita dalam beragama? Hari ini budaya. Budaya apa yang berat? Bahkan bisa menjadi predator yang merusak fitrah kita, kondisi suci kita. Bapak dan Ibu, sekarang kata para analisis cultural studies, ada yang disebut dengan budaya populer atau budaya pop. Apa budaya populer itu? Budaya yang diproduksi dan direproduksi oleh kalangan kapitalis, baik di luar negeri maupun di dalam negeri, yang didistribusikan secara masif melalui media sosial untuk dikonsumsi secara membabi bagong oleh umat manusia. Jadi budaya populer itu hari ini diproduksi luar biasa gencar. Bila ibu sarang bapak rada bingung, apa budaya populer itu? Kita lihat ciri-cirinya. Pertama, ibu bapak, ciri budaya pop itu adalah budaya relatif. Apa budaya relatif itu? Hari ini, budaya yang berkembang di negara kita, tidak ada yang mutlak benar, dan tidak ada yang mutlak salah. Coba, hari ini di kita berlaku tidak ada yang mutlak benar, dan tidak ada yang mutlak salah. Bilih pusing, kita ambil contoh. Bapak Ibu tahu Rhoma Irama? Tahu. Rhoma Irama bikin lagu, ya. Tapi sebelum ke sana, Bapak dan Ibu, dulu Rhoma Irama tuh pernah bikin parpol. Apa namanya? Idaman, Islam damai dan aman. Sayang tidak terverifikasi oleh KPU. Kan KPU na pipa, mau diwasit na pipa seaun, gitu ya. Kalau terverifikasi oleh KPU, saya yakin Rhoma Irama sudah jadi presiden NKRI. Karena banyak yang mendukung, Pak. Media, dunia perbankan, dan lain sebagainya. Sok kita hitung. Pertama, media yang mendukung Rhoma Irama itu kan RRI, Radio Rhoma Irama. Yang kedua, TVRI, Televisi Rhoma Irama. Nukatilu media RCTI, Rhoma Citra Televisi Indonesia. Pak, dunia perbankan yang mendukung siapa? BRI, Bank Rhoma Irama. Dunia pendidikan apa? PGRI, Persatuan Guru Rhoma Irama. Jangan-jangan Pak Asep Polri juga polisi Rhoma Irama. Atau mungkin ABRI juga Angkatan Bersenjata Rhoma Irama. Harusnya Rhoma Irama jadi presiden NKRI, Negara Kesatuan Rhoma Irama. Lagu kebangsanya begadang, jangan begadang. Ngaca perlu kali lapar Pak, begini. Rhoma Irama bikin lagu inspirasinya dari Al-Quran. Liriknya tuh sangat religius dan akademik.
Lagunya dibawakan dengan cara beradab. Mohon maaf, kata budaya populer itu tidak mutlak benar. Sekarang lawan Rhoma Irama siapa? Contoh Trio Macan. Yang suri pengalaman ya. Suka nonton Trio Macan. Pak, lagu populernya apa? Iwak Peyek. Tidak jelas filosofi lagunya itu apa. Lagunya dibawakan dengan sensasional badaniah. Meni ikhlas pisan, eta pas nyanyi ngumbar auratnya. Nah, kata budaya populer itu tidak mutlak salah. Rhoma Irama tidak mutlak benar, Trio Macan tidak mutlak salah. Pertanyaannya, mana yang benar? Ada pada ciri budaya populer kedua, yakni budaya materi. Rhoma Irama lagunya bisa benar kalau mendatangkan uang. Demikian juga Trio Macan bisa benar kalau lagunya mendatangkan uang. Maka bahaya hari ini, segala sesuatu diukur oleh uang. Segala sesuatu diukur oleh materi. Kehebatan seseorang diukur dari materi, kesuksesan seseorang diukur dari materi, kewibawaan seseorang diukur dari materi. Karena itu materialisme sekarang menjadi pusat kesadaran kita. Berat, Bu. Banyak orang yang sekarang menghalalkan berbagai macam cara, hareupeun ditajong, tukangan, ditoker, hanapeun dijejak, kalau perlu yang menghalangi kita bunuh, susah dibunuh karakternya, dibunuh jiwa dan raganya, segala cara dihalalkan demi ambisi, materi, harta dalam genggaman kita. Ibu-ibu, mohon maaf saya mau curhat sedikit, boleh nggak? Ibu-ibu, saya itu sami sareng Pak Asep dulu, Rai Pak Asep, almarhum Titang itu sekelas di SMP. Pak Asep waktu itu lagi ganteng-gantengnya. Teman-teman saya yang perempuan itu pada hobi lihat Pak Asep itu karena waktu itu lagi ganteng-gantengnya. Oke, sami dari Garut, saya dengan Pak Asep itu disebut Siregar kira-kira ya. Sisa remaja Garut Pak ya. Atau Simatupang sekarang siang malam tunggu panggilan. Pak, ayah saya itu disebut oleh orang lain itu Kiai Ustadz. Suatu saat ngajak sama saya, urang ngalongok uak, nuju teu damang, hayu saur simkuring. Angkat sareng pun bapak tuh. Tiba-tiba di Pematang dekat sawah ada rumah begitu bagus. Rumahnya bertingkat, Ibu. Kemudian mobilnya juga mengkilat. Konon, Ibu, orang itu punya sawah sareng kebun ngagebat di balong lauk nating kocepat. Duitnya berlipat-lipat, bahkan katanya istrinya juga punya 4. Lalu saur simkuring, Abah, iya bumi saha? Saur pun bapak, imah nasi Ajid. Ajid mana? Babaturan maneh nu sakolana serat kelas 4 SD. Saur simkuring hebat, hade saur pun bapak si Ajid mah sakola serat kelas 4 SD, tapi harta bandana luar biasa loba. Nah, maneh sakola nepi ka S3 ari imah segede korek api di komplek. Pak, bapak saya saja mengukur kesuksesan anaknya itu dari materi. Jangan-jangan kita cuma sekarang seperti itu. Padahal kata Allah, yang mulia di hadapan Allah itu inna akramakum indallahi atqakum. Sekarang kita sedang berhadapan dengan sesuatu yang besar, di mana ukuran kehebatan kita diukur dari materi, bukan dari ketakwaan kita kepada Allah. Lalu predator fitrah berikutnya dari budaya populer itu, Bapak Ibu, ada yang disebut dengan budaya layar, budaya visual. Sekarang pusat kesadaran kita itu kan pada layar. Layar handphone, layar TV, layar laptop, layar lebar, layar ATM. Kita ini sekarang dikendalikan oleh sesuatu yang namanya layar melalui jaringan internet itu. Ibu-ibu, saya mau tanya ke ibu-ibu, berapa jam ibu kuat tangannya lepas dari handphone? Saat tidur saja kan jujur seperti itu. Hayo scroll TikToknya ibu. Makanya bapak-bapak yang sekarang mata keranjang itu bukan bapak-bapak tapi ibu-ibu. Mata keranjang kuning ya. Ibu-ibu hayo check out, ibu-ibu check out ya. Ibu-ibu suka belanja online? Suka. Lanjutkan ya. Yang disukai oleh ibu-ibu sekarang itu bukan firman Allah dan sabda Rasulullah, tapi sabda kurir yang berdiri tegak di depan rumahnya. Paket. Tesawiaskan KDW bapak-bapak ulah sok ngiringan belanja online. Konon di blok DD Pak ayah bapak-bapak meser belanja oleh alat pembesar gagaduhan. Bayarnya mahal, pas dikirim paketnya unboxing, pas dibuka kaca pembesar. Tanu seri pengalaman. Oh sekalian, kita dikendalikan oleh budaya layar hari ini. Efeknya, kalau scroll TikTok kita kuat berjam-jam, tapi membuka mushaf Al-Quran kita begitu sangat loyo. Lalu yang keempat, Bapak Ibu, ciri budaya populer yang propan, yang bisa merusak kesakralan kita dalam beragama itu adalah budaya hiburan. Bapak Ibu, segala sesuatu hari ini harus ada unsur hiburan.
Pendidikan yang baik hari ini bukan pendidikan yang disiplin seperti zaman kita. Pak RW, dulu kalau saya terlambat datang sekolah, apa yang dilakukan guru pada kita? Digaplok pakai penggaris yang besar. Coba kalau hari ini seperti itu, akan jadi masalah. Karena paradigma pendidikan sekarang, pendidikan yang baik, diduga bisa membangun karakter itu adalah pendidikan yang menghibur. Gitu. Maka muncullah paradigma yang disebut dengan edutainment. Olahraga yang laku hari ini bukan olahraga murni, tapi olahraga yang ada unsur hiburan. Maka muncul paradigma sportainment. Informasi yang laku hari ini bukan informasi yang hard news, tapi informasi yang ada unsur hiburan. Maka lahirlah paradigma infotainment. Seluruh TV kita penuh dengan infotainment hari ini. Bahkan Pak, termasuk dakwah juga sama hari ini. Hasil seminar internasional tahun 2002 di Doha, ada paradigma dakwah tainment. Kenapa? Karena kita sekarang sedang dikepung oleh budaya hiburan, Bapak dan Ibu sekalian. Maka sok bingung kalau ada yang ceramah Ustadz. Punten sing seueur bodorna. Rada lieur memang, nah saya ke stand up komedian ya. Bingung Ibu dan Bapak sekalian. Begini aja biar mudah. Ibu, kalau tanggal merah, yang penuh itu tempat ibadah atau tempat hiburan? Tempat hiburan. Karena kita sedang dikepung oleh budaya hiburan. Akhirnya fokus kesadaran kita pada hiburan terus. Bukan fokus pada refleksi teologis dalam agama kita. Budaya hiburan. Berikutnya, Bapak dan Ibu. Ibu-ibu masih fokus? Masih fokus. Ciri budaya pop itu ada berapa? 1, budaya apa? 2, budaya apa? 3, bahaya ya. Sudah mulai aki-aki serang ini. Ini pengajiannya disebut barho, bubar, poho. Ini mah bukan barho, cingho, cicing wae geus poho. Tapi kayaknya ini tumhiho, tuman hilaf jeung poho ya. Nu geus pohoan kitu biasana aki-aki, Pak. Jadi semakin bertambah usia, maka Allah akan mengembalikan kita seperti fase awal kita diciptakan. Fase awal diciptakan kita summa yukhrijukum tifla, bayi. Jadi semakin tambah usia kita akan dikembalikan seperti bayi yang lemah. Gitu. Lemah apa? Lemah pikiran kita dan juga lemah fisik kita. Maka tos sepuh masuk gampang pohoan, gampang asup tapi gampang keluar. Pohoan. Pan aya aki-aki jeung ini Bu, koteterengan milarian kunci mobil teu kapangi geus sajam karek inget mobilna geus dijual. Ya, aya nu kitu. Pohoan. Maka wajar lamun ngaji oge pohoan. Apalagi sudut pandangnya lagi budaya populer gitu ya. Masya Allah. Meski Bapak Ibu lupa itu tidak jadi dosa ya. Misalnya anjing, Ibu Senin, badai saum Senin, tiba-tiba jam 10 tuang sangu saboboko. Ibu saumna batal teu? Teu dah hilap ya. Terus sontena Ibu bade angkat ke pangawasan, hilap dengan acup dosa teu? Teu dah hilap. Dah poho. Ngan bahaya teu? Bahaya. Lupa itu tidak dosa tapi banyak lupa bahaya. Maka ibu-ibu mohon fokus. Budaya relatif, budaya materi, budaya layar, budaya hiburan. Berikutnya Pak, ciri budaya populer yang ngepung kita hari ini budaya gaya. Kita lebih mengedepankan gaya ketimbang kita mengedepankan makna. Ya, apalagi lihat anak-anak kita hari ini yang dikedepankannya adalah gaya. Jadilah generasi hari ini generasi loba pisan gaya. Kalau dulu kan Pak, cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Adanya kita sangat bergantung, berpikir atau tidaknya kita. Hari ini berubah, aku bergaya maka aku ada. Lalu bagaya orang zaman sekarang mah. Tong anak-anak, ibu-ibu coba upami pengawasan, Masya Allah. Kamari bulan Ramadan saya ngisi di majelis taklim tertentu, ada paket 7 hari. Hari pertama dress code-nya bernuansa putih. Hari kedua nuansa ungu. Hari katilu, Masya Allah seragam eta meni loba. Di Alina ya tiap minggu Pak benten seragam itu ya. Jadi loba pisan gaya hari ini. Pak RW tong seueur teuing gaya, mabdi kamari malam Jumat saya nyoba banyak gaya nyeri cangking. Gaya beda. Ibu sekalian, luar biasa. Berikutnya Bapak dan Ibu, nih yang bahaya juga, yang mengotori sakralitas kita dalam kesungguhan beragama selain budaya gaya, budaya instan. Sekarang ini segala sesuatu serba instan, ingin serba cepat. Sampai Kementerian Haji sekarang nawarkan konsep tentang war tiket. Wah, bahaya menurut saya. Besok akan saya kritisi, baca tulisannya di PR nanti hari Selasa. Akan saya kritisi war tiket itu gimana konsepnya. Jadi tiket untuk jamaah haji mau seperti nonton tiket Persib. Jual tiket dalam waktu dan jam tertentu, rebutan siapa yang beli. Itu dia yang dapat berangkat duluan.
Nggak ada di negara manapun yang menerapkan itu. Kabarnya di India tidak. Di India itu sistemnya lotre, di Qur'ah. Bapak Ibu daftar, setelah terdaftar pemerintah mengqur'ah melotre. Siapa? Itu menghilangkan keadilan individual. Bisa jadi yang baru daftar asal terdaftar karena di lotre bisa cepat. Mereka yang di lotre tidak dapat seumurnya tidak dapat. India itu bukan pakai war tiket, tapi sistem lotre. Ya, kasihan yang gaptek, Pak. Jemaah haji kita tuh Jawa Barat 60% lulusan SD. Bagaimana mau mengakses ke internet? Idenya boleh saja, tetapi itu perlu kita timbang bersama. Kenapa war tiket? Karena budaya serba instan, pingin serba cepat. Hilang akhirnya kesadaran. Maka Pak, dari Ibu, sekarang kan Ibu-Ibu, kalau bumbu sekarang kan sudah serba instan ya Bu. Ibu, bikin sayur asam, langsung ngeracik sendiri atau beli bumbu yang instannya? Ngeliwat, ngeracik atau beli bumbu instannya? Semuanya serba instan hari ini. Dan bahayanya banyak anak-anak sekarang yang sukses juga ingin instan. Kalau sukses ingin sukses instan, kalau kaya ingin kaya instan, akhirnya muncul masalah. Ketika ekspektasinya ada kesenjangan dengan reality, lahirlah anak-anak yang stres. Angka bunuh diri di Indonesia hari ini begitu luar biasa banyak, persis seperti cendawan di musim hujan. Kenapa? Karena mereka punya mental ingin serba instan, tidak mau berproses. Kepada diri sekalian, ini bahaya. Pancan pas jadi wakil presiden gitu ya. Hati-hati Bapak dan Ibu sekalian ya. Akhirnya karena ingin sukses instan kan tidak sedikit anak-anak perempuan yang tiba-tiba menjual dirinya dan lain sebagainya. Maka fenomena hamidun, Bapak Ibu tahu hamidun? Hamil di luar nikah. Ini sudah menjadi sesuatu yang dianggap normal. Mana ya gening Ibu siapa anu gendut yang ngomong saya mah apa ani-ani no simpanan pejabat. Yes, pantai buka ke era. Gitu. Sampai suka lagu na gening. Tai kotok, tai lantung, tai meri, lalakina, mojang montok, beteng melenung, tepugu. Bantuan bapak-bapak yang itu capek. Sekali, yang bukan orang Sunda harus ngerti. Tai kotok, tai lantung, tai meri, lalakina, mojang montok, beteng melenung, tepugu, salakina. Banyak tidak hari ini? Banyak. Hati-hati, itu budaya instan. Berikutnya, Ibu dan Bapak sekalian, yang membahayakan fitrah kita dari budaya yang mengepung kita hari ini, di mana kita tidak bisa tutup mata, ada yang disebut dengan budaya komunitas. Ciri budaya apa populer itu budaya komunitas. Sekarang segala sesuatu ada komunitasnya. Bapak-bapak ngegabung di komunitas apa? Goes. Kalau saya di Gojali, golongan Jamilin tuh, ya. Nugenut seperti sim kuring kan disebutnya STM, Sugantara Modal gitu. Lamun anu begung disebutnya BMW Boa modal wae gitu ya. Ada komunitasnya. Ada oke komunitas perkutut apa? Perkumpulan kulit tutung nu harideung ngungkul. Bapak dan Ibu sekarang budaya komunitas. Bahkan pernah Pak Jince, Pak Haji Asep saya diundang ceramah ke komunitas pencinta ikan cupang. Dianggap enteng awalnya, naon itu pencinta ikan cupang. Ternyata harga lauk cupang tuh ayo 1,5 miliar. Kontesnya di luar negeri bukan di dalam negeri. Bahkan Pak Juhri waktu itu saya nerima amplopnya susah ditikelkan. Saya ditikelkan amplopnya itu. Padahal komunitas pencinta ikan cupang. Ini mah punten, pisan ibu-ibu punten, ini fakta di Kota Bandung. Fakta di Kota Bandung. Di Kota Bandung sekarang ada komunitas namanya hijabers. Hijabers. Suatu ketika ada yang nelpon sama saya, Ustadz bisa nggak ngisi kajian? Bisa, tanggal berapa Ibu? Tanggal sekian. Tapi Ustadz tempatnya bukan di Majelis Talim dan di masjid. Di mana? Di KP Bali, Jalan Riau. Siap, katanya nggak masalah. Tapi Ustadz tolong nanti kajiannya jangan nyepil-nyepil janda. Kenapa? Karena kita itu hijaber. Apa hijaber tuh? Himpunan janda berprestasi. Fakta, Pak. Betul saja pada saat masuk di kajian itu, tongkrongan mobilnya keren-keren, Pak. Oh, penceramah nama ele. Gitu, Jepang teh Pak, kita motor mobil pangbututna ganeng pangkuskeun ban rek ngajilin mobil aing gitu ya. Bagus, Pak. Keren-keren. Ada yang di BUMN, ada yang pejabat struktural. Mereka itu rata-rata workaholic, gila kerja. Pasangan mereka dianggap toksik, racun, ngehalangan, gugat saja cerai oleh mereka. Karena menghalangi karir mereka, prestasi mereka. Rata-rata punya anak satu, Pak RW. Sahabat Pak Kepala KUA disebutnya Mahmud Abbas. Mamah muda anak baru satu ya. Gue gena mega putra teh hiji lah di dieu upami aya bapak-bapak nu nambih mangalah biasa ngomongin komunitas gitu. Kan ada cerita, Pak, ada janda punya anak satu, menikah dengan duda yang punya anak satu. Hasil pernikahannya punya anak lagi satu, jadi anaknya 3. Suatu ketika istrinya telepon, "Ayah, buruan pulang ke rumah, gawat." "Gawat kenapa, Bunda?" "Itu anak kamu sama anak aku ngeroyok anak kita."
nakal sama nakal keroyokan kita ya. Itu Bu, ada hijabar. Tenang, untuk hijabar di Jawa Barat ada komunitas tandingannya, ketuanya Pak Gubernur Jawa Barat, Padudan, Pasukan Duda Edan. Bapak dan Ibu, budaya komunitas ini akhirnya hanya memperlihatkan cangkang ketimbang kedalaman isi. Akhirnya seorang ibu-ibu nu bringkad itu, abring-abringan we Pak. Sumping kasumarekon lain balanya, LRD, lihat-lihat doang. Maka ayah nu disebut rojali, rombongan jarang beli. Nempok we. Nu kadua ayah rohana, rombongan hanya nanya we beli mah. Nu kalunya mah ayah roh halus, rombongan hanya ngelus dielus-elus. Ini sareri pengalaman. Bapak dan Ibu, budaya komunitas ini akhirnya abring-abringan tepuguh. Akhirnya waktu dibuang begitu saja. Memang di satu sisi selalu ada aspek positifnya, tapi potensi negatifnya juga tidak kalah besar. Nah, Bapak dan Ibu, yang harus kita waspadai dari budaya populer itu juga ada yang disebut dengan budaya dusta, budaya bohong. Nah, ini yang paling berbahaya, sebab ternyata yang begitu kuat merusak fitrah kita adalah dusta-dusta dan kebohongan-kebohongan. Lahirlah orang-orang yang modal dusta. Kalau ibu-ibu di sini modus atau modis? Modis ya, modal diskon. Karena itu beringkat tadi, kayak itu dia nyari diskon. Bapak dan Ibu, saya ingin fokus pada aspek yang satu saja tentang budaya dusta di kita itu. Hati-hati, ini bahaya. Ya. Pertanyaannya sekarang, kenapa? Apa dusta itu? Ya, hati-hati nih. Kita agak fokus di dusta. Karena ini yang dikata saya Ibrahim Basuni yang merusak fitrah kita sehingga bisa duribat salaimudillatu aina masuk ibu, bisa hancur, bisa roboh diri kita itu salah satu di antaranya karena kita dusta. Apa dusta itu? Dusta itu Ibu Bapak ketika kata tidak sesuai dengan fakta. Katanya panjang tapi faktanya pendek. Itu namanya dusta. Katanya besar tapi faktanya kecil. Itu namanya dusta. Ya. Punten, saya mau nanya si ibu-ibu. Ibu-ibu masih fokus, Bu? Ibu, saya mau nanya. Ibu, kalau terminal yang Ibu sukai, terminal yang ada di Bandung atau terminal yang ada di Bekasi? Terminal di Bandung atau di Bekasi, Ibu? Yang di Bandung. Terminal di Bandung mah lebih panjang. Kalau di Bekasi apa, Bu? Pondok Gede. Oke. Ya ngaji ngacapul jangan terminal segala. Oke. Bapak Ibu, ketika kata tidak sesuai dengan fakta secara bahasa itu disebut dusta. Yang kedua, kata psikologi, dusta itu artinya kita melakukan distorsi kognitif yang disengaja. Contoh, lazimnya madu itu manis. Ibu nyarios, madu ini tawar. Itu melakukan distorsi yang disengaja. Madu yang jelas manis, ku ibu disebut tawar. Nah, itu namanya dusta. Sudah jelas racun itu mematikan. Saur ibu, racun ini menyembuhkan. Nah, itu namanya dusta. Madu dan racun. Ibu-ibu, hoyong di madu atau di racun? Pilihan yang mana? Berat terus nih ibu-ibu ya. Insya Allah, kita ini sekarang banyak ironi Pak di hidup kita ini ya. Ironi itu kayak apa? Kayak kalimat tikus mati di lumbung padi, semut mati di lumbung gula. Itu namanya ironi. Masa tikus mati di lumbung padi, semut mati di lumbung gula? Mana lagi ironi itu? Contoh, saudara kita di Swiss saking sibuk bikin jam sampai lupa waktu. Ironi. Bikin jam tapi lupa waktu. Hari ini di kita banyak orang punya jam tangan harga jutaan bahkan puluhan juta, tetapi tidak tahu waktu sholat. Itu namanya ironi. Ironi berikutnya mana lagi Ibu dan Bapak? Di kita sekarang banyak para suami yang siap bertarung dengan ratusan lebah demi segelas madu. Tapi sangat sedikit suami yang siap menghadapi seorang istri saja ketika mau ngemadu. Itu namanya ironi. Pak ya. Aduh cek ibu kadinya deui. Bu obat stres bapak-bapak mah gitu diskusi nyandung terus ai nyandung dan gitu. Ulah, Pak. Saya punya ustadz yang nyandung, Pak, sukses secara finansial, tapi tiba-tiba jadi stres, aing teu ngarti.
teu ngarti kumaha eta teh imah aing nu nyieun aing biaya teh aing tapi aing sieun asup ka imah. Ada teman yang seperti itu nu seueur kasieun keneh mah tong nyandung lah Pak ya ngarona. Nah sekalian, jadi kata psikologi yang kedua, dusta itu melakukan distorsi yang disengaja. Kata filsafat, dusta itu ketika kita menolak kebenaran. Ada kebenaran tapi kita nolak, itu namanya dusta. Da urang mah kitu kan, sok kabobodo tenyo kasamaran tingali, ari oray-orayan dibeli, ari oray beneran dipaehan. Nu bener sok disalahkeun, nu salah sok dibenerkeun. Ujungna pipilih yang nuluwi koceprak menang, nu kocak komeng gitu ya anggota dewan kita. Ayo sekalian, kita kadang seperti itu. Nah, ketika menolak kebenaran itu dusta. Al-Quran itu benar kita tolak, hadis itu benar kita tolak, itu namanya dusta. Atau ada juga orang yang kalam biasa saja dianggap hadis, hadis ya, padahal bukan, dusta itu namanya. Kan sok dalil kapungkur bapak di lemur gini kayak hadis. Hadis ya, id anam yaro id hawas, hadis. Id anam yaro di mana orai, yaro id hawas, orai di sawah gitu. Pancet pemujang bagi uningan. Disebut hadis, hadis riwayat non muslim gitu ya. Oh, ibu sekalian, jadi menolak kebenaran adalah dusta. Bapak dan Ibu, karena ada kesenjangan antara fakta, kata dengan fakta. Karena melakukan distorsi yang disengaja. Karena menolak kebenaran kata agama, dusta itu adalah juz'un minal kabairi, bagian dari dosa besar. Siapa saja di antara kita yang modus gemar berdusta, dosa besar itu, hancur fitrah kita, keruh lagi kesucian yang sudah kita raih setelah sebulan penuh kita berada di bulan suci itu. Lalu pertanyaan berikutnya Bapak Ibu, kenapa seseorang itu suka berdusta? Ini ada dua faktor. Satu faktor internal, yang kedua karena faktor eksternal. Apa faktor internal itu? Pertama, himayatun nafsi. Coba diulang. Jika nunjiri kuntu itu kompak. Diulangi, himayatun nafsi. Kita berdusta itu lazimnya karena melakukan perlindungan diri. Orang berbohong secara internal, satu diantaranya untuk melakukan perlindungan diri. Bapak Ibu, contohnya jangan orang lain. Saya Pribados Simkuring ini ngajar di beberapa prodi, salah satu bimbingan konseling Islam, komunikasi penjara Islam. Sekarang itu jumlah mahasiswi lebih banyak daripada mahasiswa. Fenomenanya kayak gitu. Apalagi di bimbingan konseling di Bandung itu. Sekelas yang 50 kelas gemuk itu laki-lakinya hanya 3, 4 perempuan semua. Dan anak mahasiswi sekarang evolusinya bukan regresif tapi progresif. Begini itu beki garelis Ibu-ibu. Ya karena saya gini si matupang siang malam menunggu panggilan, kadang jam bimbingan dipakai ceramah kayak gini Pak ya. Maka saudara Simkuring ke mahasiswi, boleh nanti bimbingan skripsi ke rumah. Apalagi yang mau sidang, diperbolehkan ke rumah. Sumpinglah mahasiswi nu garelis itu ke rumah bimbingan. Bimbingan sareng Simkuring pan rada betah Pak. Diam-diam pun bojo nempokeun. Cek pun bojo teh aneh aya mah. Lamun dibimbing mahasiswa nu biasa, mahasiswi nu biasa, meuni sakedeung. Nah, ari mahasiswi nu garelis mah meuni lila pisan dibimbing teh. Wow, saya mesti kuring. Kapangi. Nah, karena untuk melakukan pembelaan diri nggak mau disebut suami cunihin kupun bojo, saur Simkuring. Heueuh pun saya mah teu ngarti. Nah, barudak mahasiswi nu garelis mah meuni bararodo pisan. Jadi nggak jelaskan skripsi teh kudu detik. Pak, apa yang dilakukan saya itu dusta, tapi tujuannya untuk apa? Untuk melindungi diri. Nggak mau kupun bojo disebut suami purunius gitu ya. Bapak-bapak ini kantos gitu. Tuh percaya hiji. Nah. Dua, kenapa seseorang bisa berdusta? Al-husulu alal manfaati, kata para ulama. Banyak orang berdusta itu untuk mencari manfaat, mencari keuntungan. Siapa contohnya? Para politisi menuju kampanye. 19 juta lapangan pekerjaan ya. Itu demi keuntungan suara. Siapa lagi Pak di dunia profesional? Iklan. Sok iklan madabarhong sadayana. Gudang garam, namanya gudang garam usina rokok. Kopi kapal api dibuka kopina, kapalna teu aya. Kopi luwak, buka kopina luwakna eueuh. Sarung gajah duduk dibuka sarungna gajahna eueuh. Nu aya tulaweuna eueuh. Jadi banyak orang berdusta untuk mendapatkan keuntungan. Ibu-ibu Simkuring kadang sok rajin, pun belanja di pasar minggu, beli buah, beli apapun, beli 2 kilo, ditimbang lagi di rumah, ayo 1,5 kilo, 1 kilo 7 ons.
Mereka berdusta untuk apa? Untuk mendapatkan keuntungan. Hati-hati, itu bagian dari dosa besar. Ya, orang berdusta itu karena untuk mencari keuntungan. Berikutnya, kata para ulama, seseorang gemar berdusta itu bina usuratid dati, karena ingin membangun citra diri. Ingin disebut orang soleh, disebut orang hebat. Banyak yang berdusta. Ujug-ujug ayah jalmi irung na tepati mancung, ngaku-ngaku Habib. Cucu Rasulullah. Karena ingin dikesani orang yang dekat dengan pusaran agama supaya disebut orang hebat. Banyak hari ini yang kayak gitu. Pak, karena di bawah Jawa Barat ini kan sekarang kita punya gubernur yang luar biasa, sekarang sedang terdedi-dedi. Tiba-tiba ada orang yang ngaku, padahal jauh terdekat-dekat acan ngaku saya mah deket yang Dedi Mulyadi. Padahal kerbobogo anjing cek kokominya kok saya. Padahal tuh wow sama sekali. Tiba-tiba mereka menyebut dekat dengan pejabat tertentu untuk apa? Untuk membangun citra diri sebagai orang yang dekat dengan pejabat, orang yang dekat dengan orang-orang soleh. Banyak orang berdusta untuk membangun citra diri. Berikutnya secara internal, ibu-ibu, kenapa kita suka berdusta? Adatun, karena kebiasaan. So, ibu-ibu tenu hijau, di mana itu nungguan? OTW. Padahal karek hudang. Ayat tentu gitu, Bu. Seur OTW ditungguan, OTW TKP, oke tungguan wae TKP gitu ya. Kebiasaan berdusta itu akan lama-lama membuat kita menjadi terbiasa atau dusta menjadi karakter. Berikutnya, kenapa seseorang berdusta secara internal itu disebabkan karena gangguan psikologis. Ada yang disebut pseudologia fantastika. Ada orang yang selalu saja punya versi kebohongan tentang sesuatu. Punten, ketika lihat sound system sudah punya dia dongeng tentang bohong sound system itu. Ketika melihat makanan dia punya cerita bohong tentang makanan itu. Lihat Al-Jabar punya cerita bohong. Al-Jabar itu dibuat ketika Ridwan Kamil sedang gabut. Gini, wah, ngacak perut ke sana kemari. Jadi ada orang berdusta itu karena persoalan itu. Secara internal tadi. Selain secara internal, Bapak dan Ibu, seseorang berdusta juga disebabkan karena faktor eksternal, faktor dari luar dirinya. Apa saja misalnya? Salah satu diantaranya ada lingkungan permisif. Apa lingkungan permisif itu? Lingkungan yang mentolerir kebohongan-kebohongan. Hingga muncul di kita budaya permisif. Apa budaya permisif itu? Budaya cari aman. Padahal udah tahu salah kita tidak mau membenarkan. Mau ribut. Punten, saya mau tanya nih. Bapak-bapak dan ibu-ibu. Punten, mau tanya. Kalau bapak dan ibu naik angkot, di angkot ada anak SMP, laki-laki dan perempuan, duduk dekat berduaan, pegangan tangan. Apa yang ibu bapak lakukan? Ngasih nasihat atau membiarkan? Kenapa membiarkan? Nggak mau ribut. Dosa nggak kalau kita biarkan? Dosa. Kenapa kita membiarkan? Kadang nggak mau ribut. Sebab lamun dikasih tahu kan nyangangang. Pernah saya juga seperti itu. Kan bayar tuh lengan-lengan aing. Segala macam apa ruginya dan lain sebagainya. Masya Allah. Budak letik nyangangang ke orang tua gara-gara dikasih tahu tongwa kaki gituan itu dosa. Akhirnya ketika melihat yang seperti itu, kita tidak mau ngasih peringatan, kita biarkan saja. Nah, itu namanya budaya permisif. Jadi kalau ada orang berbohong, lalu atau berdusta, kita biarkan saja. Tidak kita nasihati, karena kita tidak mau ribut, itu secara eksternal akan memantik siapapun gemar berdusta. Terlalu tolerir pada kemaksiatan atau hal lain, itu bisa menjebak kita pada budaya permisif. Meskipun jangan menyerah, Pak. Suatu ketika pernah juga 2 kali. Saya melihat lagi di angkot, anak SMA itu, laki perempuan pegangan tangan, gara-gara juga pengen ngasih tahu, tapi dikasih tahu sih ngambek. Akhirnya saya rubah gaya nanyanya. Teteh, kemana anaknya tidak dibawa? Kalian jalan berdua saja. Akhirnya kata dia, bapak mohon maaf, kita kan belum punya anak. Kenapa belum punya anak pegangan tangan? Oh ya pak, maaf bapak, maaf. Jangan deket-deket ya dosa, kecuali kalau udah nikah. Ya pak, maaf. Jadi ternyata cara kita bicara juga ngaruh pada orang itu. Maka mari kita pikirkan berbagai macam cara agar lingkungan yang penuh dusta itu tidak dinormalkan, normalisasi bohong. Satu. Secara eksternal yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, budaya manipulatif. Di kita itu disebut salah seorang sosiolog dari Amerika menyebut Indonesia itu disebut structure of organized lying. Kebohongan itu sudah sangat terstruktur. Gini saja Pak, pada saat yayasan pun Bapak di Garut, badai kasumpingan juragan bupati, yayasan di rumah teh amburadul lah, hancur segala macam, jalan segala macam. Kumargi badai sumping Bapak Bupati, jalan ngadadak di alusan. Dicet semuanya. Untuk apa? Untuk dikesani bahwa wilayah di tempat saya adalah wilayah yang bersih. Wangsul deui Pak Bupati, kotor deui seperti biasa. Terus struktur kebohongan yang terorganisir. Bapak-bapak mungkin tahun 98 pernah ada ikutan program PNPM enggak? Pernah ya, pada waktu itu ada pernah ikut, saya pernah ikut, tapi tidak lulus. Tiba-tiba teman saya lulus. Lulusnya dapat waktu itu besar, 50 juta.
Proposalnya budidaya ikan lele di kampung dia. Sudah cair 50 juta. Pak, tadi ange budidaya ikan lele. Tapi di ange dipakai kawin. Menanam ikan lele yang sesungguhnya. Tiba-tiba setelah 4 bulan, Pak, ada inspeksi dari inspektorat. Betul tidak budidaya ikan lele? Teman saya stres. Tapi dari sana orang itu tukang bohong, tukang wado. Tenang, di kampung dia banyak orang punya kolam. Akhirnya pinjemlah Ece balong ini, nanti mau saya tanami ikan ini. Lauk na gampang, kayak ku abdi di tanaman. Lele hiji usia balong 1 lele 1 bulan, balong 2 lele 3 bulan, terus sampai ke 7 kolam gitu. Datang inspektorat dari pusat, dia bicara di depan, Pak, ini ikan lele baru ditanam 1 bulan, ini 3 bulan, ini sekian bulan sampai ini yang panen. Karena real pada waktu itu dia dapat bantuan yang kedua kali 50 juta lagi. Jadi struktur kebohongan di kita itu sudah sangat terorganisir. Sejauh seperti itu kita akan terus menjadi manusia pembohong, Bapak dan Ibu sekalian. Ini misalnya agak berat karena ini bisa merusak fitrah kita. Ya. Bahkan punten pas saat COVID, Pak, menuju COVID kan gabut ya di rumah. Ya, tiba-tiba ada info di media sosial itu, buku ditulis oleh Pak Kores Shihab. Judul bukunya Hikmah di Belakang Musibah. 500 lembar pada waktu itu, daftar isinya bagus. Saya itu pencinta buku Pak Kores. Akhirnya, Pak, banyak bicara. Kita beli 500.000 buku itu. Teman-teman juga sama di kampus pada beli. Tapi ternyata sampai sekarang buku itu datang-datang. Sing horeng nu ngajualna penipu. Dan hebat judulnya tuh, Hikmah di Balik Musibah. Dipraktekkan benar. Jadi budaya penipu yang sudah begitu mengakar di kita, itu akan membuat siapapun kita jadi penipu. Kemudian secara eksternal, Bapak dan Ibu, sebelum ke nanti bagaimana implikasi dusta dalam kehidupan kita, bahwa seseorang berdusta itu, kata para ulama, disebabkan juga karena tekanan sosial. Karena tekanan sosial tertentu bisa membuat seseorang berdusta. Contoh buat yang lebih ringannya gini, kapungkur tahun 83, 84, kalau bertamu ke rumah dosen itu, Bu, di depan pintu rumah dosen kan suka ada papan nama, ya, Profesor Ahmad Tafsir, Dr. Apip Muhammad, di depan rumah kan suka ada tulisan gitu. Tiba-tiba di lingkungan tertentu ada pengusaha yang sukses. Asli dia juragan angkot, Pak. Dulunya supir di Cileunyi. Seueur pisan kendaraan. Tapi era di komplek kita nu teu boga gelar manehna hungkul sorangan. Nu lain boga gelar. Akhirnya nulis nama di papan pantona teh, nami nama Maman Surahman, IR HU Maman Surahman MSC. Cek babaturan IR insiro mana kuliah di mana? Haji Iraha Ustad Basantren di mana? MSC Ira kuliah S2. Saur anjeunna nana tong ribut. IR ini singkatan ini rumah, hak nalin haji tapi hasil, nalin Ustad usaha Maman Surahman MSC mantan supir Cileunyi. Jadi dia berdusta bikin gelar di depan pintu. Kenapa? Karena tekanan sosial. Benghar secara ekonomi. Tapi era itu boga ijazah. Gitu. Nulislah seperti itu. Nah, Bapak-Bapak, kalau kita terjebak berbuat dusta, apa bahaya berdusta itu? Pertama, menyuburkan penyakit hati. Dusta itu adalah tonik, tapi menyuburkan toksik. Tonik yang menyuburkan racun. Saur Gusti Allah di Al-Baqarah ayat 10, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yaktubun. Jadi pada hati mereka ada penyakit, ya. Lalu penyakit hati tumbuh karena apa? Bima kanu yaktubun, karena kesukaan kita dalam berdusta. Jadi kalau kita gemar berdusta, dusta itu akan jadi tonik yang menyuburkan toksik racun di dalam diri kita. Hingga hati kita disebut sebagai hati yang berpenyakit. Ibu-ibu punya hati tidak? Ibu-ibu ya kemeh, kok lagi nyeri huntu. Ibu-ibu punya hati? Punya. Di mana sakitnya tuh? Di sini. Bapak-bapak sakitnya di mana? Lain di sini, di siki, Bapak-bapak. Nah sekalian, kalau hati sudah sakit, itu sulit diobati. Ya bahaya. Kan hese, hati kalau sudah sakit itu hese Pak diobatinya. Sampaikan sok aya babasaan geuning usum halal bihalal isok aya basaan. Aing mah cadu mungkuk pakulutuk, haram dempak pabalatak, nepi ruku padung rap ku lemah dituruban ku taneuh beureum lamun aing ngahampura kasihan goblok. Nah aing nyeri hati. Kalau hati sudah sakit sulit diobati. Tapi kalau dibiarkan, itu Allah akan menambah penyakit hati yang lain. Apalagi dibumbui dengan dusta-dusta dan kebohongan kita. Jadi dusta bisa membuat hati kita penuh dengan penyakit. Fitrah akan rusak, tidak akan pernah terjaga. Berikutnya efek dari dusta itu apa, Bapak dan Ibu? Efek dari dusta itu menutup datangnya hidayah pada kita.
Ini yang paling berbahaya. Kata Allah di Az-Zumar ayat 3, Innallaha la yahdi. Allah tidak akan memberi hidayah man huwa kadzibun kafarun, pada orang yang suka berdusta dan orang-orang yang kufur. Hati-hati. Kan ibadah kita tujuannya apa? Minta hidayah. So, setiap kali sholat kita dirukunkan untuk apa? Membaca Fatihah, rukun. Di Fatihah itu kita berdoa, apa doa kita? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah pada jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Hidayatut taufik, yakni hidayah dan taufik. Saat duduk di antara dua sujud kita berdoa gimana Bapak Ibu? Coba diulangi. Rabbi ghfirli warhamni wazburni warfa'ni, terus wahdini, ya kan ada wahdini, ya Allah berilah aku hidayah. Bagi Bapak Ibu yang suka kunut, pertama kali yang dipinta apa? Allahumma hdini atau dina iman hadait, minta hidayah. Ibadah utama kita sholat minta hidayah pada Allah. Tapi kata ayat ini, la yahdi, hidayah itu tidak akan pernah diberikan pada siapa? Orang yang gemar berdusta, orang yang gemar berbohong. Fitrahnya rusak kalau kita gemar berdusta, kalau kita gemar berbohong. Wah, luar biasa Bapak Ibu, kalau kita tidak mendapatkan hidayah Allah, itu alamat kita celaka. Yang terakhir, Ibu dan Bapak sekalian, yang lebih berbahaya, dusta itu bisa memancing petaka. Petaka dalam skala kecil maupun petaka dalam skala yang besar. Petaka dalam yang kecil itu lazim disebut sial. Pernah dengar Bapak Ibu kata sial? Sial itu petaka-petaka kecil yang dikonstruk oleh kebohongan-kebohongan yang kita lakukan, gitu ya. Ada yang biasa ngasih contoh Pak, sial tuh kayak gimana? Tos jauh Pak, nyenak panganten di Bandung ke Bekasi. Jauh ngabring, pas nyampe di Bekasi, pohok mas kawin itu dibawa. Cek panganten, sial. Sial tuh kayak gimana lagi Pak? Nuju kuliah ke Puan, nuju SCG, naik tangga. Di tukang teh rasaan sasaha, naik tangga, patuangan mules, dut itu tadi tarikeun. Ternyata di tukangan aya dosen. Nah itu namanya sial. Pokoknya Pak, banyak aspek-aspek yang sial dalam kehidupan kita. Itu akan menemani kita ya sebagai buah dari dusta-dusta dan kebohongan-kebohongan kita. Belum lagi petaka yang besar. Kata Allah, Qutilal kharrasun. Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta. Alladzina hum fi ghamratin syahun. Yakni orang yang terbenam dalam kebodohan dan kelalaian. Dikutuk oleh Allah orang-orang yang gemar berdusta. Karena kutukan Allah itu, maka dalam skala kecil hidupnya berhadapan dengan kesialan. Dalam aspek yang besar, seueur pisan, cocobi, masalah, dan lain sebagainya dalam kehidupan kita. Bapak dan Ibu, karena sudah jam 11, sebagian ibu-ibu matanya sudah terlihat, wabillahi taufiq wal hidayah. Bapak-bapak pun ada yang demikian, ada yang melihat mana itu kupatnya ya kini. Kita cukupkan sampai di sini saja, Ibu dan Bapak. Yang jelas simpulannya begini, bahwa dalam beragama selalu bicara tentang konsep yang suci dan yang tidak suci. Kita beragama supaya kita berada pada ranah yang suci, tapi memang resikonya kita berhadapan dengan yang peropan, berhadapan dengan budaya yang terus mengepung kita agar kita tidak dekat dengan Allah. Karena itu kan setan itu pernah sesumbar, Fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Ya Rabb, karena engkau telah menciptakan hamba sebagai makhluk yang tersesat, maka hamba akan menyesatkan umat manusia dari jalan engkau yang lurus. Maka summala atiyannahum min baini yadihim. Setan itu datang pertama menggoda kita dari depan. Kuat digoda dari depan. Wa min khalfihim, kita digoda dari belakang. Kuat depan belakang. Wa an aimanihim, kita digoda dari sebelah kanan. Kuat depan belakang kanan. Wa an samaihim, kita akan digoda dari sebelah kiri. Dari 4 penjuru mata angin, ya. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi. Setan dengan saudara-saudaranya dari kalangan jin dan manusia tanpa mengenal lelah akan menyesatkan kehidupan kita. Jadi kalau kita lelah dalam beribadah, ingat ibu-ibu, setan itu tidak pernah lelah menggoda kita. Ibu-ibu, pertanyaan terakhir, pernah lelah ibu sholat tahajud? Kata ibu tidak pernah lelah karena tidak pernah sholat tahajud. Tidak pernah lelah. Ibu pernah lelah baca Al-Quran? Nah, ingat, setan tidak pernah lelah. Terus Bapak Ibu belajar Quran meskipun udah sepuh ya, supaya kita fitrah terjaga. Kan baiklah untuk serada coplok uninya. Emang resikonya, tapi kalau belajar Quran untuk coplok horijil huruf tesok ruksa. Kan hutu nu coplok membaca doa iftitah, inna sholati manuksuki manukia ya. Wah jincep kamari sim kuring halal bihalal di wilayah Jatiroke ada pimpinan majelis talim rupina gigina tos coplok.
Naos deui keun bae meski jauh cenah sing tugi di ka sasi Ramadan urang ngadoa doa bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sabana wa balikna Maradona. Lain wa balikna Ramadan. Stop lo Ramadan ge jadi Maradona. Naik sado kalau panjang di stopan kudana ngerem, upami pidato tong panjang-panjang margi amplop natos dilem. Tong panjang-panjang. Ibu-ibu hatur nuhun sudah bersedia mendengarkan tausiah saya. Untuk ibu yang sudah bersedia mendengarkan tausiah saya kasih pantun terakhir. Ya, jawab yang kompak. Ada penyu main PS. I love you princess. Masya Allah. Main PS di Cikini. Oh princessnya banyak nini. Bapak dan Ibu, sakitu anu kapihatur, hapunten anu kasuhun, hampura anu kateda, gunung luput sagara lepat tegalan di kahilapan. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.